Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Pada kesempatan kali ini, Kakak kembali akan membahas updatean soal untuk penata layanan operasional untuk part yang ke-10. Semoga kalian sudah mengikuti part-part yang sebelumnya. Baik, sebelum kita masuk pada soal, silahkan support channel kakak dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Oke teman-teman, kita mulai dengan kisi-kisinya. Yang pertama, ada Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 2009 tentang penata pelayanan publik. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP. Kemudian yang ketiga, ada Manajemen Operasional. Yang keempat, Perencanaan Layanan Operasional. Yang kelima, Pengelolaan Sumber Daya. Yang keenam, Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Operasional. Yang ketujuh, Pengelolaan Risiko Operasional. Yang kedelapan, Sistem dan Prosedur Operasional. Kemudian yang ke-9, penggunaan teknologi dalam pelayanan operasional. Yang ke-10, manajemen mutu operasional. 11, analisis data operasional. 12, koordinasi lintas divisi atau unit kerja. Dan yang terakhir ada pengelolaan keluhan dan masalah operasional. Nah, di sini pada poin-poin yang terdapat pada kisi-kisi penata layanan operasional, ini bisa menjadi panduan kalian untuk memperluas wawasan kalian terkait dengan penata layanan operasional. Baiklah, untuk kalian lebih memahami lagi bentuk soalnya, kita mulai dengan soal yang pertama. Dalam memberikan pelayanan publik, salah satunya menggunakan komunikasi nonverbal. Yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal adalah A. Komunikasi melalui gerakan tubuh dan ekspresi wajah. B. Komunikasi menggunakan tulisan. C. Komunikasi dalam bentuk surat menyurat. Ataukah D. Komunikasi yang dilakukan dalam bentuk email. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi A. Komunikasi melalui gerakan tubuh dan ekspresi wajah. Adapun pembahasannya, komunikasi nonverbal mencakup gerakan tubuh dan ekspresi wajah serta bahasa tubuh lainnya yang berperan penting dalam menyampaikan pesan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kita lanjutkan. Dalam melakukan pelayanan publik, harus menghormati hak pelanggan. Dalam hal ini, hak pelanggan dalam sistem pelayanan publik adalah A. Memilih kapan waktu untuk dilayani. B. Memilih staf layanan. C. Mengajukan usulan kenaikan pangkat. Ataukah D. Menerima layanan sesuai dengan standar dan waktu yang dijanjikan. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi D. Menerima layanan sesuai dengan standar dan waktu yang dijanjikan. Adapun pembahasannya, dalam melakukan pelayanan publik harus menghormati hak pelanggan. Dalam hal ini, hak pelanggan dalam sistem pelayanan publik adalah menerima layanan sesuai dengan standar dan waktu yang dijanjikan. Karena pelanggan berhak menerima layanan sesuai dengan standar dan waktu yang dijanjikan untuk memastikan pengalaman layanan yang memuaskan. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi D. Kita lanjutkan.
Dalam melakukan pelayanan publik, dilakukan pengelolaan antrian dalam pelayanan publik. Tujuan utamanya adalah A. Mengatur keteraturan dalam melakukan pelayanan yang cepat. B. Menghemat waktu dan biaya dalam pelayanan. C. Mengurangi penggunaan tenaga yang berlebihan dalam melakukan pelayanan. Ataukah D. Mengatur dan mengoptimalkan proses layanan? Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi D. Mengatur dan mengoptimalkan proses layanan. Adapun pembahasannya, dalam melakukan pelayanan publik, dilakukan pengelolaan antrian dalam pelayanan publik. Tujuan utamanya adalah mengatur dan mengoptimalkan proses layanan. Karena pengelolaan antrian bertujuan untuk mengatur dan mengoptimalkan proses layanan sehingga pelanggan dapat dilayani dengan lebih efektif dan efisien serta waktu tunggu yang dapat dikurangi. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Kita lanjutkan. Dalam penata layanan operasional, adapun fungsi sistem informasi manajemen dalam organisasi adalah menyediakan layanan yang dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan kecuali A. Perencanaan, B. Pengawasan, C. Penyelidikan, ataukah D. Pengarahan? Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi C, penyelidikan. Adapun pembahasannya, dalam penata layanan operasional, adapun fungsi sistem informasi manajemen dalam organisasi adalah menyediakan layanan yang dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Dalam hal ini, data yang dihasilkan akan digunakan divisi atau departemen lain yang membutuhkan untuk menjalankan tugas. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang kurang tepat adalah opsi C. Kita lanjutkan. Sistem informasi manajemen dalam administrasi perkantoran dapat digunakan untuk A. Mengelola dokumen dan alur kerja. B. Mendata segala kebutuhan administrasi perkantoran. C. Menilai kinerja pegawai. Ataukah D. Pengajuan kenaikan pangkat. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi A, mengelola dokumen dan alur kerja. Adapun pembahasannya, sistem informasi manajemen dalam administrasi perkantoran dapat digunakan untuk mengelola dokumen dan alur kerja. Karena sistem informasi manajemen dalam administrasi perkantoran membantu mengelola dokumen, alur kerja, dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan administratif sehari-hari. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling benar adalah opsi A. Kita lanjutkan. Dalam melakukan pelayanan, hal penting yang harus diperhatikan adalah ketika mengelola risiko dalam pengambilan keputusan. Berikut ini
yang termasuk ke dalam salah satu metode yang untuk mengelola resiko dalam pengambilan keputusan adalah A. Memusatkan keputusan pada resiko terbesar saja. B. Mengabaikan resiko yang kecil. C. Menunda keputusan sampai informasi lengkap tersedia. Ataukah D. Menggunakan analisis resiko untuk menilai dampak dan kemungkinan resiko. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi D. Mengumpulkan analisis resiko untuk menilai dampak dan kemungkinan resiko. Adapun pembahasannya, dalam melakukan pelayanan, menggunakan analisis resiko untuk menilai dampak dan kemungkinan resiko. Penting untuk dilakukan ketika mengelola risiko dalam pengambilan keputusan, karena analisis risiko dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak dan kemungkinan risiko yang mungkin mempengaruhi keputusan dan hasilnya. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan share video ini ke teman-teman kalian supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Serta komen juga di kolom komentar video-video apa yang perlu kakak bahas melalui channel ini. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.